saking lamanya. Sedih nih ngelamun ya. Sedih ngelamun. Nah, karena ketika itu sedang terjadi perang Tabuk ya. Setelah selesai perang Tabuk, ini pasukan atau penduduk Madinah balik lagi ke Madinah. Ini penduduk Madinah ya udah capek berada di medan perang, capek pikiran, capek tenaga. Ya, harapannya kembali ke Madinah karena memang mayoritas penduduk Madinah ketika itu adalah petani kurma. Dia mengharapkan sepulang dari perang Tabuk ya bisa memanen taniannya yang namanya korma. Tapi mereka sedih karena korma yang akan dipanennya telat. Jadi telat manen, ini korma udah keburu pada busuk, lewat mateng. Bahasa kitanya apa? Udah kematangan apa? Bonyok, mombrot gitu. Siapa yang mau beli korma busuk? Ya, korma udah pada lodoh. Nah, di sini Abdurrahman bin Auf cerdik. Ini kesempatan saya jadi orang miskin. Akan saya jual seluruh aset kekayaan saya untuk membeli korma penduduk Madinah. Dijual dah tuh seluruh kekayaan Abdurrahman bin Auf. Lalu dibelinya lah korma busuk penduduk kota Madinah ketika itu. Pada seneng ini penduduk Madinah ya, karena kormanya lah laku, dibayar juga dengan harga yang fantastis oleh Abdurrahman bin Auf. Di musim normal buah yang kualitas pertama ya katakanlah laku 50.000. Nah, ini korma busuk dibayar sama Abdurrahman bin Auf 2 kali lipat, 100.000 per kilo. Ya, senang ini penduduk Madinah. Tapi senangnya penduduk Madinah ya dikalahkan oleh senangnya Abdurrahman bin Auf. Datang dia kepada Rasulullah, cengenges, cengir gitu ya. Ya Rasulullah, besok kalau saya mati, saya pasti masuk surga paling dulu. Oh, kenapa begitu, man? Kata Rasulullah. Karena saat ini saya sudah menjadi orang yang paling miskin. Nah, itu ikhtiarnya Abdurrahman bin Auf, dari kaya pengen jadi miskin. Kalau tadi Siti Hajar ikhtiarnya dari nggak ada pengen ada, istilahnya dari miskin pengen kaya. Ini berbalik Abdurrahman bin Auf. Seluruh harta kekayaanku wahai Rasulullah sudah aku jual, dan uangnya semua sudah aku gunakan untuk membeli kurma penduduk Madinah yang pada busuk. Ya. Girang ini Abdurrahman bin Auf karena udah jadi orang miskin, udah habis, sudah nggak punya apa-apa kecuali korma busuk. Kata Rasulullah apa? Ntar dulu, man, ente jangan girang dulu. Saya dibisikin sama Jibril, ente bukan malah miskin, ente malah lebih kaya 10 kali lipat. Yang benar Rasulullah. Apanya yang kaya, gimana mau kaya? Orang saya sekarang cuman punya tumpukan korma busuk, bagaimana jadi orang kaya? Lebih kaya 10 kali lipat dari kekayaan saya sebelumnya. Ketika Rasulullah sedang menjelaskan ini kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, datanglah utusan raja dari negara Yaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya diutus oleh raja dari Yaman. Penduduk kami di kota Yaman saat ini sedang terjangkit wabah penyakit mematikan. Dan penyakit itu baru bisa sembuh dengan korma busuk. Izinkan saya ya Rasulullah berkeliling kota Madinah, saya akan beli korma busuk penduduk Madinah, karena infonya di kota Madinah ini sedang banyak korma yang busuk karena telat panen.
Kata Rasulullah apa? Ente telat. Ya, udah nggak ada korma busuk sekarang di penduduk Madinah. Korma busuk udah dibeli ini sama Abdurrahman bin Auf. Lemas ini utusan raja. Ya, akhirnya ini utusan raja ngomong, wahai sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, serahkan korma busukmu. Aku atas perintah raja akan bayar kormamu 10 kali lipat dari harga yang kau beli. Jadi kalau dia beli 1 triliun itu korma busuk, diganti menjadi 10 triliun. Ya. Sekarang yang nyengir Rasulullah, Abdurrahman tambah sedih. Ya. Ternyata dia berusaha sekuat tenaga, ya, dari kaya pengen jadi miskin, bukan malah miskin. Sama Allah diangkat lagi derajatnya menjadi orang yang super kaya lagi. Bahkan kekayaannya ketika itu dari 1 triliun menjadi 10 triliun. Nah, ini kan lagi-lagi menjadi jawaban bahwa usaha ternyata tidak ada hubungannya dengan rizki. Maka benar kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu ya masuk surganya belakangan, karena hisabnya orang yang kaya yang banyak hartanya itu lama. Tapi karena kemurahan Allah dan syafaat Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, Allah telah uji keimananmu. Ya, ternyata Allah tidak salah menitipkan hartanya kepadamu. Ya. Engkau tidak merasa apa yang ada di tanganmu menjadi milikmu, melainkan kekayaanmu, ya, aset-asetmu engkau gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Itu kan tadi ya, menyantuni tentara Tabuk yang sedang jatuh kesusahan, jatuh miskin karena gagal panen, ya, masih dibantu sama Abdurrahman bin Auf, bahkan harganya dinaikkan 2 kali lipat. Ada yang mau nyoba nggak kira-kira kayak gitu? Agak berani kita mah ya. Inilah keistimewaan Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak kaya, tapi memiliki sahabat yang kaya raya dan mendermakan hidupnya dan kekayaannya bersama-sama Rasulullah, ya, untuk mensiarkan dan menegakkan agama Allah. Ya, ini sepenggal cerita yang menjadi bukti, sekali lagi menjadi jawaban bahwa ikhtiar tidak ada hubungannya dengan rizki. Cuman setelah dengar ceramah, setelah dengar penjelasan ini, ya, besok pagi jangan pada males-malesan. Gua semalam juga dengerin tausiah kata Ustaz Ridho, katanya jangan rajin-rajin pegawai mah, ya, kagak ada hubungannya masalahnya sama rizki. Ya. Nah, oleh karena rizki itu misterius, hubungannya dan urusannya yang tahu hanya Allah. Padahal udah disebutin nama Allah ketika pertama roh kita ditiup, ya, ditiup ke dalam jasad kita ketika ada di rahim ibu, cuman kita lupa berapa jatah rezeki kita.